Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiffan Nur Alia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek 1 dan proyek 2. Proyek 1 ini terkait dengan keahlian teknologi sehari-hari. Sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer pengguna. Program ini menjalankan perangkat keras seperti hard drive, mouse, keyboard, monitor, CPU, dan komponen perangkat keras lainnya. Program ini juga dapat menginstal perangkat lunak aplikasi baru serta menjalankannya seperti program-program pengolah kata dan peramban web. Nah, salah satu sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer adalah Microsoft Windows. Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan dirilis pada tanggal 20 November 1985. Windows telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Nah, bagaimana cara menemukan sistem operasi dan versi pada komputer pengguna? Caranya cukup mudah, yaitu dengan klik kanan pada disk PC, kemudian pilih properties, maka akan muncul tampilan informasi terkait dengan sistem operasi dan versi komputer pada pengguna. Selanjutnya, pembaruan sistem operasi. Seiring dengan tersedianya program-program aplikasi baru dan dirancangnya jenis peranti keras baru, sistem operasi harus diperbarui agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan. Keamanan adalah alasan lain untuk memperbarui sistem operasi komputer pengguna agar tidak mudah dimasuki oleh virus, trojan, ataupun malware yang terselip dengan tidak sengaja saat pengguna berselancar di internet. Selanjutnya, bagaimana cara mengupdate Windows? Caranya yang pertama, buka settings, kemudian klik on update and security, kemudian klik tombol check for updates. Setelah pembaruan selesai di-download, klik tombol restart now. Selanjutnya, sistem operasi yang lain. Sistem operasi yang lain selain Microsoft Windows antara lain yang pertama Unix, yaitu sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Kemudian ada Mac OS, merupakan sistem operasi untuk mikrokomputer Apple Computer. Sistem ini tidaklah gratis, melainkan hak milik Apple Computer. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi. Salah satu contoh dari perangkat lunak aplikasi adalah Microsoft Office. Microsoft Office ini meliputi yang pertama Word, yang kedua Excel, yang ketiga PowerPoint, yang keempat Access. Selanjutnya, identifikasi. Mengapa penting bagi pengguna untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer pengguna? Karena versi yang berbeda dari aplikasi lunak yang sama bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Sebagai contoh, Word 2003 memiliki fitur untuk memantau perubahan-perubahan suatu dokumen Word, yaitu dengan cara yang pertama klik review, kemudian pilih track change. Selanjutnya, untuk menentukan versi Word yang sedang digunakan, bagaimana caranya? Yang pertama, klik file, kemudian pilih help, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di slide. Selanjutnya, pembaruan peranti lunak aplikasi. Aplikasi juga dapat diperbarui yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Misalnya saja, pembaruan dapat dilakukan pada aplikasi peranti lunak Microsoft Word dengan cara yang pertama klik file, kemudian pilih help, kemudian klik check for update. Bisa dilihat tampilan untuk pembaruan peranti lunak aplikasi yang ada di slide. Selanjutnya, perlindungan kata sandi. Proteksi kata sandi dapat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan yang salah atau dicuri hacker. Kemudian yang kedua, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen atau lembar kerja tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara melindungi dokumen dengan kata sandi? Yang pertama, klik menu file, kemudian yang kedua, klik info, kemudian yang ketiga, klik protect dokumen, kemudian langkah keempat, pilih encrypt with password, kemudian yang kelima, masukkan kata sandi, dan langkah terakhir, ketik ulang kata sandi untuk konfirmasi, kemudian pilih OK. Selanjutnya, virus dan spyware. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer pengguna untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif.
Sedangkan virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer pengguna. Selanjutnya, ancaman dan hoax. Suatu organisasi ternama selalu berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak menyebar di situs web mereka. Organisasi ternama pun tidak akan mengirimkan email yang berisikan link kepada pengguna untuk memperbarui sistem operasi pengguna, dan email seperti itu merupakan hoax. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Jangan pernah mengirimkan informasi yang sensitif seperti kata sandi, nomor rekening, nomor kartu kredit, dan nomor lain melalui email. Kunjungilah situs web tersebut secara langsung, karena situs web jauh lebih aman dibandingkan email. Kemudian unduhan dan pembaruan untuk sistem operasi dan aplikasi panti lunak hanya boleh diakses dari situs web organisasi tersebut. Selanjutnya, proteksi. Antivirus dan anti-spyware dipasang di komputer pengguna. Tujuannya adalah untuk memproteksi atau melindungi komputer pengguna dari serangan virus dan spyware yang menyebar melalui jaringan. Untuk jenis proteksi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama proteksi komersial dan yang kedua proteksi gratis. Selanjutnya, email. Implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah pengguna kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server di perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Selanjutnya, etiket email di tempat kerja. Yang pertama, berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email. Kemudian yang kedua, hati-hatilah dalam menggunakan fitur email reply all. Pengguna dapat melihat nama pengirim email dari kotak from dan nama penerima di kotak to. Yang ketiga, jangan mengirimkan email terlalu panjang. Jika mengirim email yang panjang, buatlah sebuah dokumen dan lampirkanlah dokumen tersebut dengan email. Kemudian, akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang pengguna beli, menggunakan peranti lunak yang pengguna beli, dan jaringan komunikasi yang pengguna bayar. Kemudian, untuk proyek 2 mengenai proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Nah, di sini saya mengambil contoh dari perusahaan University Pizza yang menampilkan informasi kepada pelanggan. Selanjutnya, membuat dokumen Frontpage. Microsoft Frontpage adalah sebuah program untuk membuat, mendesain, dan mengedit halaman World Wide Web. Microsoft Frontpage menampilkan itu semua seperti apa yang ditampilkan di web browser. Secara otomatis, file akan menjadi sebuah kode HTML atau Hypertext Markup Language. Kemudian, cara untuk membuka program Microsoft Frontpage yaitu yang pertama, klik tombol Start, kemudian pilihlah All Program, kemudian klik program Microsoft Frontpage. Selanjutnya, gantilah judul proyek ini dengan memilih perintah file, lalu pilih Save As. Pastikan pengguna menyimpan pekerjaan terlebih dahulu sehingga pekerjaan tidak akan hilang. Selanjutnya, ketik Universitas Pizza dengan font 18 poin dengan format paragraf center. Selanjutnya, ketik kata locations, kemudian enter, pilih menu bullets, kemudian ketik 3 frasa, yaitu commuter parking a lot, recreation center, dan 101 North Main Street, kemudian tekan enter. Selanjutnya, menyisipkan tabel, yaitu dengan cara yang pertama, pilih menu tabel, kemudian pilih insert, kemudian pilih table. Selanjutnya, isi kolom row 4 dan kolom 4, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya, ini merupakan tampilan tabel pada layar monitor. Langkah selanjutnya, isi tabel dengan perintah yang ada. Selanjutnya, untuk menyisipkan gambar, caranya yaitu dengan memilih menu insert, kemudian klik picture, pilih clip art, kemudian pilih gambar yang sesuai dengan tema, kemudian tekan enter. Nah, ini merupakan tampilan gambar pada layar monitor. Selanjutnya, menambahkan daftar bernomor.
Pertama, ketik enter, kemudian ketik why order from us. Selanjutnya, tekan enter, kemudian pilih klik numbering, kemudian ketik it is the best pizza you ever taste. Our price are great and fast delivery. Selanjutnya, untuk membuat link halaman web, langkah pertama yaitu pilih menu insert, kemudian pilih hyperlink. Selanjutnya, pilih email address, kemudian isi text to display dengan kontak us, kemudian isi email address dan subjek, lalu pilih OK. Langkah selanjutnya, tempatkan kursor pada depan huruf U pada kata Universitas Pizza, kemudian pilih menu insert, kemudian klik bookmark. Selanjutnya, isi bookmark nama dengan beginning, kemudian klik OK. Kemudian muncul bendera warna biru di depan huruf U pada kata Universitas Pizza. Selanjutnya, pilih menu insert, kemudian hyperlink, kemudian pilih place in this document, isi text to display dengan kontak us, kemudian klik OK. Selanjutnya, pilih menu insert, kemudian hyperlink, kemudian pilih existing file or web page, dan isi text to display dengan link to my school, kemudian klik OK. Selanjutnya, pilih menu insert, kemudian hyperlink, kemudian pilih place in this document dan isi text to display dengan go to top of page, pilih beginning, kemudian klik OK. Maka akan muncul tulisan berwarna biru pada layar monitor. Selanjutnya, untuk melihat web yang telah dikerjakan, caranya klik preview untuk melihat halaman yang telah selesai. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam membuat web pada front page. Untuk kelemahan front page, kebanyakan orang merasa mudah menggunakan front page untuk membuat halaman web. Tetapi front page harus membuat berbagai sumber asumsi dan default untuk membuat sebuah halaman web. Ini akan menghasilkan file komputer yang panjang sekedar untuk melakukan tugas sederhana. Kelemahan dari kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien dan penggunaannya juga sulit. Komputer dan perangkat lunak harus di-download untuk mencari aplikasinya. Nah, untuk keuntungan front page yaitu yang pertama lebih cepat, yang kedua menghemat biaya pekerjaan karyawan, dan yang ketiga dalam hal membuat halaman web lebih mudah menggunakan front page.